Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Theodorus Kevin, dokter muda Universitas Udayana Bali dengan pembimbing Dr. Ketut Indrasari Utami, spesialis saraf konsultan, akan menjelaskan sedikit mengenai pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan sebagai dokter pada pasien yang datang dengan keluhan nyeri pinggang yang menjalar ke tungkai. Pemeriksaan fisik dapat kita mulai dengan melakukan inspeksi terhadap cara jalan pasien. Pada pasien di atas, bisa dilihat bahwa pasien cenderung menjatuhkan tubuhnya ke sisi kiri, atau antalgic gait yang kita curigai dilakukan pasien untuk memberikan rasa nyaman atas nyeri yang dideritanya. Ini datang dengan mengeluhkan nyeri pinggang kanan yang menjalar ke bagian tungkai bawah kanan. Berdasarkan anamnesis, ditemukan sesuai dengan keluhan sciatica atau gangguan radikulopati pada bagian lumbar. Jadi pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, saya akan melakukan tes cam, di mana pasien akan saya minta untuk melakukan lateral bending dari bagian tulang belakangnya ke kanan dan ke kiri. Saya minta Bapak untuk melakukan lateral bending, Pak, seperti ini. Dimulai dari sisi kiri dulu. Apa sakit? Tidak, dokter. Nggak sakit. Sekarang ke kanan. Jadi di sini ditemukan pasien mengeluhkan kesakitan pada melakukan lateral bending ke arah kanan yang berarti cam sign positif. Jadi pada pemeriksaan selanjutnya saya akan minta pasien untuk melakukan tes back through dan tes tripod. Jadi di sini saya minta pasien untuk melakukan ekstensi kaki. Dimulai dari sisi yang tidak terkena terlebih dahulu. Jadi Bapak, saya minta untuk bagian lutut kirinya menendang seperti ini, Pak. Sampai maksimal. Apakah nyeri, Pak? Tidak, dokter. Jadi di sini tidak ditemukan adanya tanda back through pada lutut kaki kiri. Sekarang saya minta Bapak untuk melakukan yang sisi kanan. Sakit. Jadi di sini cukup. Cukup, Pak. Jadi di sini back through sign untuk sisi kanan positif. Saya akan lanjutkan juga untuk melakukan pemeriksaan tripod. Jadi saya akan melakukan penekanan di bagian atas dari sendi lututnya. Kemudian akan saya lakukan ekstensi secara pasif dari lutut pasien. Apabila ditemukan adanya nyeri atau pasien berubah posisi, maka saya anggap itu sebagai suatu tripod sign yang positif. Jadi di sini saya akan mulai dengan sisi yang tidak sakit terlebih dahulu. Sakit, Pak? Tidak, dokter. Jadi saya akan lakukan di sisi yang kanan. Nah, jadi di sini sakit, Pak? Sakit, dok. Jadi di sini ketika saya lakukan prosedur itu, pasien melakukan slumping dari tulang belakangnya. Hal ini dilakukan pasien untuk melakukan relief dari nyeri yang dirasakannya. Saya anggap itu merupakan tripod sign positif. Pada pemeriksaan selanjutnya, saya akan melakukan slump test. Jadi di sini pasien akan saya minta Bapak untuk melakukan penguncian tangan di bagian belakang. Kemudian dengan badan yang tetap tegak, saya minta Bapak untuk melakukan slumping dari tulang belakang. Jadi dirilekskan seperti ini. Kemudian saya akan melakukan penekanan di daerah di atas bahu. Kemudian saya minta Bapak untuk melakukan penempelan dari dagunya ke dadanya, Pak. Kemudian saya akan berikan tekanan secara aktif. Di sini saya akan lanjutkan dengan melakukan ekstensi. Saya minta Bapak untuk melakukan ekstensi dari kaki kiri terlebih dahulu. Apa nyeri, Pak? Tidak nyeri. Kemudian apabila tidak nyeri, saya akan lanjutkan dengan melakukan dorsofleksi secara pasif pada kaki pasien. Tidak nyeri ya? Tidak, dokter. Kemudian akan saya lakukan hal yang sama pada sisi kanan. Jadi coba diekstensikan, Pak. Ditendang kakinya. Kemudian akan saya lakukan dorsofleksi secara pasif. Ya, cukup. Jadi di sini pasien merasakan nyeri pada saya saat saya melakukan dorsofleksi dari kaki kanan. Jadi saya anggap ini merupakan tes yang positif untuk slump test. Jadi pemeriksaan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan Liner atau Liner test. Di sini prosedurnya sama dengan pemeriksaan Lermit. Namun pada pemeriksaan ini ditemukan adanya nyeri yang menjalar di sisi yang terkena. Jadi Bapak, saya minta untuk menaruh kedua tangannya di atas kepala seperti ini. Jadi kemudian akan saya lakukan penekanan. Jadi di sini ditemukan adanya nyeri. Jadi nyerinya di mana, Pak? Di sini, dok, di kaki. Seperti menjalar. Iya. Jadi di sini saya temukan adanya Liner test positif pada tungkai kanan. Ditandai dengan adanya rasa nyeri yang menjalar. Jadi pada pemeriksaan selanjutnya saya akan minta pasien untuk tiduran. Kemudian saya akan berada di sisi kanan dari bed pasien. Saya pertama kali akan melakukan pemeriksaan Patrick terlebih dahulu. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan Patrick dengan melakukan fleksi dari paha, kemudian abduksi dan eksternal rotasi. Jadi saya akan mulai dengan sisi yang tidak terkena terlebih dahulu.
Di sini harusnya tidak menimbulkan adanya nyeri. Ada nyeri, Pak? Tidak ada. Kemudian akan saya lakukan juga di sisi yang terkena. Di sini juga harusnya tidak menimbulkan adanya nyeri. Ada nyeri, Pak? Jadi di sini tidak menimbulkan rasa nyeri yang tujuannya adalah untuk mengeksklusi adanya gangguan pada tulang panggul seperti koksitis. Kemudian akan saya lanjutkan ke pemeriksaan LASIK atau straight leg raise. Akan saya lakukan terlebih dahulu pada sisi yang tidak sakit. Jadi di sini saya akan lakukan bagian diangkat secara pasif. Harusnya tidak terasa nyeri. Ada nyeri, Pak? Tidak, dokter. Jadi di sini akan saya lakukan pemeriksaan Bragard dan Sicard. Saya akan lakukan penurunan. Kemudian akan saya lakukan dorsofleksi secara pasif. Nyeri, Pak? Tidak, dokter. Ini disebut tanda Bragard. Kemudian akan saya lakukan dorsofleksi dari ibu jari. Nyeri, Pak? Tidak, dokter. Jadi tanda Sicard negatif. Kemudian akan saya lakukan ke pemeriksaan yang pada sisi tungkai kanan. Saya lakukan straight leg raise test. Nyeri, Pak? Oke. Jadi karena pasien sudah nyeri akan saya turunkan sedikit. Kemudian akan saya lakukan tes Bragard juga. Jadi tes Bragard positif. Kemudian saya lakukan tes Sicard juga. Baik, jadi tes Sicard juga positif. Hal ini sesuai dengan anamnesis dan temuan pemeriksaan fisik bahwa pasien mengalami suatu sciatica atau radiculotoati dari bagian lumbar. Untuk menyimpulkan, diagnosis dapat ditikekan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara menginspeksi cara jalan pasien, apakah pasien menumpu ke satu sisi, apakah pasien tampak kesakitan. Terdapat juga beberapa tes provokatif dengan tujuan menimbulkan suatu nyeri patologis yang mengarahkan kecurigaan kita terhadap suatu gangguan iritasi saraf. Antara lain ada CAM test dengan meminta pasien untuk melakukan lateral bending ke sisi kanan dan kiri, lalu dibandingkan. Ada LASIK test dan cross LASIK test dengan mengangkat tungkai setinggi kurang lebih 70 derajat. Ada Bechtreux test dan tripod sign yang menggunakan prinsip ekstensi lutut untuk menimbulkan nyeri. Ada juga SLAM test dengan prinsip meregangkan saraf yang diperiksa. Bragard dan Sicard sign yang memanfaatkan dorsofleksi plantar dan ibu jari untuk turut meregangkan saraf. Wasserstein sign yang merupakan Bragard sign kontralateral yang berguna untuk melokalisasi letak protrusi diskus yang terkena nantinya. Dan Liner sign dengan prinsip meningkatkan tekanan intradiskal untuk menimbulkan nyeri patologis pada saraf yang diperiksa. Demikian rangkaian pemeriksaan fisik pada pasien dengan keluhan nyeri radikular yang menjalar ke tungkai bawah. Semoga dapat berguna dan terima kasih.